akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Seharusnya rencanamu sudah hampir selesai, bukan? Ucap Xiaoyan berkata secara tiba-tiba. Mendengar ini, Jua Qimi sedikit terkejut dan menatap Xiaoyan dengan bingung. Rencana? Bisakah kau mengatakan hal seperti itu padaku? Bahkan jika aku kalah, tidak perlu bagimu untuk menghinaku seperti ini. Kamu telah mengambil tubuh fisikku. Rencana apa lagi yang bisa kumiliki? Jika kamu bersikeras mencari alasan untuk melenyapkanku, bunuh saja aku jika kamu mau. Tidak perlu terus menuduhku yang tidak-tidak. Ucap Jua Qimi menengus dingin. Apakah kamu masih berpura-pura? Baiklah, jika itu masalahnya biarkan aku menebak rencanamu. Ucap Xiaoyan. Menghadapi Jua Qimi yang berpura-pura bodoh membuat Xiaoyan makin curiga. Jua Qimi juga terdiam. Saat ini dia masih terlihat polos. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang dibicarakan Xiaoyan. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya merencanakan sesuatu yang berbahaya. Memainkan permainan dengan meninggalkan mayat ini untuk menjebak Yuan Shen. Apakah itu iblis dewa rusa atau avatar pemakan jiwa? Aku khawatir itu bukanlah tujuanmu yang sebenarnya, bukan? Ucap Xiaoyan memberikan pertanyaan satu demi satu di depan Jua Qimi. Jua Qimi masih memiliki ekspresi bingung di wajahnya dan tidak berniat untuk mengakuinya. Tujuanmu yang sebenarnya tidak berubah dari awal sampai akhir. Kamu masih berencana untuk mengambil avatar Yuan Shen-ku. Memang benar bahwa tubuh avatar pemakan jiwa ini sangat kuat di permukaan. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan puncak yang bisa dicapai Yuan Shen, avatar pemakan jiwa ini bukanlah apa-apa. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Jua Qimi segera bersiap untuk membantah. Namun Xiaoyan tidak menunggu Jua Qimi berbicara. Dia membuka mulutnya lagi dan melanjutkan. Kamu sengaja menyimpang dari tujuanmu yang sebenarnya. Sejak aku datang ke sini, kamu bersikap seolah-olah tidak pernah terhubung dengan mayat keabadian fisik. Seringkali sangat aneh bahwa kamu sepertinya tidak ada hubungannya dengan mayat keabadian fisik ini. Tapi pada kenyataannya semua yang telah kamu rencanakan sebenarnya ada pada mayat keabadian fisik ini. Dengan kata lain, jebakan yang sesungguhnya kamu buat terletak pada mayat keabadian fisik bintang 5. Apakah aku benar? Ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Segera setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, sosok avatar Yuan Shen berhenti menyerap kekuatan mayat itu. Baiklah, karena kamu tidak mengakuinya, aku tidak ingin kekuatan bintang-bintang pada mayat itu. Ucap Xiaoyan membawa avatar Yuan Shen terbang kembali ke sisinya. Tapi bahkan pada saat ini Jua Qimi belum mengungkapkan keanehan sedikit pun. Sedemikian rupa sehingga hati Xiaoyan benar-benar terguncang. Dia berpikir apakah semua tebakannya hanya karena dia terlalu berhati-hati. Namun Xiaoyan masih merasa bahwa perilaku Jua Qimi terlalu aneh. Memang benar ia telah bersaing dengan Xiaoyan dalam perebutan avatar pemakan jiwa. Tentu saja jika Xiaoyan tidak berinteraksi dengannya, mungkin dia benar-benar tidak bisa melihat keanehan apapun. Tetapi Xiaoyan ingat betul. Ketika dia merebut avatar Yuan Shen, kekuatan perebutan tubuh yang dimiliki Jua Qimi sangatlah kuat. Namun saat ini sebaliknya dia sama sekali tidak bisa menyaingi Xiaoyan. Dari sudut pandang ini saja sudah tampak aneh. Tentu saja tidak dapat disangkal bahwa Xiaoyan memang menjadi lebih kuat. Tetapi bahkan jika Xiaoyan menjadi lebih kuat, dia tidak akan begitu kuat sehingga bahkan Qimi tidak berdaya. Oleh karena itu mungkin hanya ada satu kemungkinan dalam situasi seperti itu, yaitu Jua Qimi telah sengaja melakukannya agar Xiaoyan berhasil merebut avatar pemakan jiwa. Dan bahkan membiarkan Xiaoyan menyadari keberadaan mayat keabadian fisik bintang 5 ini. Ini untuk membiarkan avatar Yuan Shen menyerap kekuatan bintangnya. Dan begitu dia menyerapnya, pasti ada masalah yang akan terjadi. Adapun apa masalahnya, Xiaoyan masih tidak tahu tentang ini. Tapi Xiaoyan memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam tebakannya. Dan dia tidak bisa mengambil resiko. Ayo pergi. Karena itu bukan milikku, tentu saja aku tidak akan mengambilnya. Ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, avatar pemakan jiwa membuka mulutnya dan langsung menyedot Jua Qimi ke dalam tubuhnya. Sedangkan untuk Jua Qimi, dia masih tidak berkata apa-apa. Namun semakin Jua Qimi terlihat tidak ada kekurangan, semakin Xiaoyan merasa aneh oleh masalah ini. Mungkinkah tujuan sebenarnya adalah membuat avatar Yuan Shen jauh lebih kuat dari tubuh utamaku? Tapi avatar Yuan Shen-ku jauh lebih kuat dari tubuh utamaku sejak awal. Dan tidak pernah ada fenomena serangan balik. Atau mungkinkah ada benda aneh di dalam mayat keabadian fisik itu? Ucap Xiaoyan memikirkan serangkaian kemungkinan. Dan akhirnya berpikir bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan. Tetapi pada saat ini ketika kata-kata itu sudah berakhir, dia harus menguji Jua Qimi terlebih dahulu, yaitu dengan cara meninggalkan jurang kutub.
Jika Jiwa Cimi tidak menunjukkan rencananya setelah Xiaoyan pergi dari sini, maka Xiaoyan akan kembali lagi. Tetapi sebelum itu Xiaoyan tidak akan ragu untuk melenyapkan Jiwa Cimi sepenuhnya, agar menghindari lebih banyak kejutan tak terduga. Inilah rencana Xiaoyan. Bagaimanapun tubuh keabadian fisik bintang 5 itu memang sangat menggoda. Tapi dia merasa bahwa ada sesuatu yang salah pada tubuh itu. Jadi dia pasti tidak akan mengambil resiko yang berbahaya. Lagi pula tidak ada kesalahan yang boleh terjadi saat ini. Dan yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Pada saat ini kelinci Bingyun melintas ke sisi Xiaoyan. Sosoknya berubah menjadi besar bahkan sebelum Xiaoyan menyuruhnya. Bahkan jika kamu tidak ingin pergi, aku akan membawamu pergi. Di sini terlalu lama benar-benar membuatku bosan sampai mati, ucap kelinci Bingyun. Namun Xiaoyan malah mengabaikannya dan menatap sekelilingnya saat berkata, "Di mana katak besarku?" ucap Xiaoyan. Mendengar ini kelinci Bingyun langsung merasa terhina. Dan wajahnya berubah menjadi merah karena marah. Kelinci senior, bawa saja aku, ucap Wuzan tiba-tiba datang dari samping. Keluar, teriak kelinci Bingyun memarahi. Wuzan tersenyum pahit. Dia berkata dalam hatinya bahwa kelinci busuk ini sungguh menyeramkan. Pada saat ini tepat setelah suara Xiaoyan jatuh terlihat ada sebuah pusaran angin di kejauhan. Dan dalam sekejap mata katak ajaib muncul di depan Xiaoyan. Hahaha, dalam hal kecepatan dia lebih baik darimu, ucap Xiaoyan masih menggoda kelinci Bingyun. Setelah selesai berbicara, sosok Xiaoyan mendarat di atas kepala katak ajaib. Dan sebelum kelinci Bingyun memaki Xiaoyan, katak ajaib itu sudah menghilang dengan Xiaoyan di atasnya. Kecepatan katak ajaib sangat cepat. Dengan kecepatan ini, Xiaoyan dapat melakukan perjalanan melalui daerah jurang kutub dengan sangat cepat. Jika membawa katak ajaib ini ke dunia sensi, maka kecepatannya mungkin tidak lebih lemah dari batar tabur. Tentu saja ada juga premisnya. Itu harus diletakkan pada kekosongan yang stabil seperti dunia Xuanyan, yang pasti tidak mungkin dimiliki oleh Kampan di dunia sensi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja kekuatan yang kuat melesat ke arah Xiaoyan. Perubahan mendadak ini langsung mengejutkan Xiaoyan. Avatar Yuanzhen dan avatar pemakan jiwa miliknya langsung melindungi tubuh utama. Tapi kekuatan ini bukanlah serangan biasa, melainkan sebuah paksaan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Xiaoyan harus mengaktifkan teknik penggabungan tubuh untuk menahan tekanan ini. Namun teknik penggabungan tubuh hanya menyatu dengan avatar Yuanzhen. Tentu saja jika Xiaoyan ingin bergabung dengan dua avatar sekaligus, waktu yang bisa dipertahankan menjadi sangat terbatas. Jelas teknik penggabungan tubuh tergantung pada kekuatan tubuh utamanya. Jadi peningkatan tubuh asli sangat penting pada saat ini. Jika celahnya terlalu besar, maka teknik penggabungan tubuh tidak dapat dilakukan. Pada saat ini setelah melakukan teknik penggabungan tubuh, kekuatan fisik yang kuat dari avatar Yuanzhen digunakan sebagai berkat. Meskipun paksaan ini sangat kuat tetapi tidak membahayakan Xiaoyan. Namun pada saat ini katak ajaib di bawahnya membengkak dengan cepat. Dan ketika Xiaoyan ingin membantunya, itu semua sudah terlambat. Katak ajaib tidak tahan dengan paksaan yang kuat ini. Setelah seluruh tubuhnya membengkak hingga batasnya, ia langsung meledak dan mati. Melihat ini, kilatan marah melonjak di mata Xiaoyan. Dia awalnya ingin membawa katak ajaib itu keluar dari sini untuk menjadi tunggangan andalannya. Dibandingkan dengan kelinci Bingyun yang penuh kebencian pada dirinya, Xiaoyan lebih suka kedamaian dan ketenangan. Namun katak ajaib dilenyapkan oleh paksaan yang tiba-tiba muncul. Xiaoyan segera mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya. Tepat ketika dia mendongak ke atas, dia melihat bayangan besar datang dari dalam kabut hitam. Karena ukurannya yang amat besar, bayangan itu terkesan lambat dari kejauhan. Namun sebenarnya itu sangatlah cepat. Segera sosok Xiaoyan menghindarinya dengan sangat cepat. Dan ada tatapan rumit di matanya. Ini karena bayangan hitam besar yang dilihat Xiaoyan bukanlah makhluk hidup. Bukan manusia ataupun monster. Tapi sebuah pulau besar yang bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Seharusnya tidak. Bukankah Wuzan mengatakan bahwa pulau-pulau ini bergerak lambat? Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Ucap Xiaoyan sedikit mengerinyet. Apa yang membuat pupil mata Xiaoyan menyusut lagi adalah tidak hanya ada satu pulau, tetapi ada banyak dari mereka yang menyapu dari segala arah. Xiaoyan mengelak dengan sangat cepat dan menghindari pulau-pulau terbang dari segala arah. Namun sebelum Xiaoyan bisa mengatur nafas, tiba-tiba saja massa hitam juga muncul menutupinya. Dan setelah jaraknya semakin dekat, ditemukan bahwa massa hitam besar ini bukanlah kabut, tetapi sesuatu yang dibentuk oleh mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jumlah mereka sangat besar. Jika ingin menjumlahkan semuanya, setidaknya jumlah mereka mencapai puluhan juta. Dengan jumlah mayat hidup sebanyak itu, bahkan keabadian kaisar akan merasakan sakit kepala. Lagi pula sebagian besar mayat hidup ini mempertahankan kekuatan yang mereka miliki semasa hidupnya. Lebih tepatnya adalah mereka tidak benar-benar mati. Hanya saja jiwa mereka telah diambil. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Melihat begitu banyak mayat hidup ini, Xiaoyan juga merasa tidak senang di hatinya. Jika dia bisa mengembalikan jiwa mereka dari tubuh avatar pemakan jiwa,
Tentunya Xiaoyan tidak akan ragu untuk membubarkan jiwa-jiwa di tubuh avatarnya. Xiaoyan bukanlah orang suci. Hanya saja kekuatan yang didapatkan dengan cara ini membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Apakah itu klan pemakan jiwa atau istana surga manusia? Mereka sama-sama penyakit dunia. Mereka dengan sadis menggunakan kehidupan orang lain demi mendapatkan kekuasaan dan kekuatan. Perilaku semacam ini harus dihukum dengan berat, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Tentu saja ini hanya dimaksudkan untuk makhluk hidup milik dunianya sendiri. Tetapi jika mereka adalah penyusup, maka Xiaoyan akan merampas jiwa mereka tanpa ragu-ragu. Lagi pula Xiaoyan tidak bisa menunjukkan kebaikan kepada musuh sejati. Lupakan saja. Tampaknya kekuatan bintang dari mayat keabadian fisik itu ditakdirkan untuk hilang, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Awalnya dia berniat kembali lagi setelah menguji jiwa Cimi. Namun sekarang dia harus menyelesaikan masalah besar yang ada di depannya. Mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya itu berkumpul seperti belalang. Dan target mereka jelas untuk membunuh Xiaoyan. Kaisar pemakan jiwa, aku tahu ini merupakan tindakanmu, ucap Xiaoyan sambil menggerakkan tubuhnya di ketinggian. Tepat ketika Xiaoyan selesai berbicara, paksaan yang sangat kuat muncul kembali. Di bawah Xiaoyan saat ini pulau-pulau yang semula mengapung dan terisolasi itu semuanya bertabrakan dan terhubung bersama. Setelah lusinan pulau dengan ukuran berbeda bergabung bersama, maka hal itu bukan lagi sebuah pulau, tetapi sebuah benua yang luas. Xiaoyan yang berada di ketinggian tidak bisa untuk tidak terkejut ketika melihat pemandangan ini. Sungguh tata letak yang besar. Pulau-pulau ini bukan hanya menciptakan benua baru, tetapi itu juga berfungsi sebagai formasi besar yang telah disiapkan untuk waktu yang lama, gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Paksaan yang menyelimutinya juga datang dari benua yang terdiri dari pulau-pulau ini. Kabut hitam sudah menutupi benua itu. Dan di dalam kabut hitam ini sepertinya ada sesosok. Berani mengambil tubuhku. Aku bersumpah tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri, ucap sebuah suara suram datang dari sosok yang berada di dalam kabut hitam. Jelas bahwa sosok itu tidak lain adalah kaisar pemakan jiwa asli. Seperti yang dikhawatirkan, membiarkan jiwa kaisar pemakan jiwa menyelinap pergi saat itu merupakan kesalahan terbesarku, gumam Xiaoyan. Jelas setelah kaisar pemakan jiwa menyelinap pergi, dia sebenarnya mengambil tubuh baru dan kemudian meluncurkan formasi yang telah lama direncanakannya. Kembalikan avatar itu ke kaisar ini. Jika bukan karena bajingan Cimi itu, rencana kaisar ini tidak akan terungkap dengan mudah. Bahkan jika kamu mati, aku akan mengubah jiwamu menjadi bagian di tubuhku dan membuatmu tidak akan pernah terlahir kembali, ucap kaisar pemakan jiwa. Di dalam kabut hitam itu, sosok kaisar pemakan jiwa sudah dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Lalu kekuatan yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Bahkan kekuatannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jelas bahwa ini merupakan kartu truf terkuat yang dimiliki kaisar pemakan jiwa. Di kejauhan mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa kaisar pemakan jiwa juga merupakan orang dengan ambisi besar. Jika saja tubuhnya tidak dirampas oleh Xiaoyan dan jiwa Cimi, ditambah dengan formasi semacam ini, maka kekuatannya mungkin mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kaisar pemakan jiwa telah mempersiapkan metode ini untuk waktu yang lama. Namun sayangnya ketika dia menggunakannya itu bukan pada musuh yang ingin dia lenyapkan. Tapi karena keputusasaannya ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan formasi besarnya. Bagaimanapun dia harus membunuh Xiaoyan dan jiwa Cimi yang telah mengambil tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan yang sedang berada di kejauhan tiba-tiba saja mengerutkan keningnya. Dia saat ini sudah terperangkap ke dalam lapisan cahaya biru yang melingkari seluruh kekosongan. Dan ketika beberapa mayat hidup menyentuh penghalang cahaya biru itu, mereka meledak menjadi kabut darah dalam sekejap. Jelas bahwa tempat ini sudah diselimuti oleh formasi besar yang sangat mematikan. Xiaoyan tahu bahwa bukan pilihan yang bijaksana untuk menerobos secara paksa. Sementara Xiaoyan masih diam di udara, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya akhirnya melesat ke arahnya. Ketika melihat pemandangan ini, Xiaoyan segera mengeluarkan penguasa Suan di tangannya. Saat berikutnya, penguasa Suan berubah menjadi bayangan besar dan membanting ke bawah. Pukulan ini langsung memotong beberapa mayat hidup yang menyapu ke arahnya. Namun tepat setelah pertempuran baru saja meletus, tiba-tiba saja Xiaoyan menyadari satu hal. Itu karena para mayat hidup ini sebenarnya tidak ada yang berani mendekati avatar pemakan jiwa. Dan Xiaoyan mendapati bahwa tampaknya ada hubungan halus antara avatar pemakan jiwa dan mayat hidup. Ternyata mayat-mayat hidup ini adalah boneka dan tubuh avatar pemakan jiwa mungkin bisa mengendalikan mereka. Segera aura dari avatar pemakan jiwa Xiaoyan menyebar dan itu disertai oleh suara dengusan dingin. Pada saat berikutnya setelah dengusan dingin menyebar, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berhenti. Luar biasa. Ini benar-benar berhasil, ucap Xiaoyan sambil menyeringai. Ketika Xiaoyan melihat para mayat hidup yang berhenti di sekitarnya, dia menghela nafas lega. Setelah itu tatapannya beralih ke bawah. Di bawahnya saat ini lusinan pulau itu disambung menjadi satu untuk membentuk benua dalam waktu singkat.
Adapun mayat kebadan fisik bintang 5 itu tubuhnya tenggelam di pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kabut hitam ini sosok kaisar pemakan jiwa tergantung di dalamnya. Dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terus bergerak ke arahnya. Jika mendengarkan dengan seksama pada benua yang dibentuk oleh pulau-pulau ini, akan ada banyak teriakan yang sangat menyedihkan. Xiaoyan juga melihat dua wajah yang dikenalnya di antara teriakan-teriakan itu. Keduanya adalah orang yang membawa Xiaoyan ke pulau Zanyue sebelumnya. Pada saat ini jiwa mereka secara paksa ditarik keluar dari tubuh mereka. Meskipun mereka meraung dengan enggan dan kesakitan, namun mereka tidak punya cara untuk melawan di bawah formasi besar ini. Semua makhluk hidup yang awalnya berada di lusinan pulau itu jiwa mereka dipisahkan secara paksa dari tubuh mereka. Dan jiwa-jiwa mereka akan bergerak ke arah sosok yang menjadi pusat. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia mengalihkan pandangannya pada sosok yang terbungkus kabut hitam di bawah. Dia tahu bahwa semua ini merupakan balas dendam dari kaisar pemakan jiwa asli. Apa yang dia inginkan adalah melenyapkan jiwa Xiaoyan dan Qimi yang telah merampas tubuhnya. Tapi lebih tepatnya dia sekarang hanya menargetkan Xiaoyan. Lagi pula Xiaoyan adalah pemenang akhir dari avatar pemakan jiwa. Oleh karena itu kemarahan kaisar pemakan jiwa hanya akan dicurahkan kepada sosok Xiaoyan. Adapun jiwa Qimi dia diam 1000 bahasa di dalam tubuh avatar pemakan jiwa. Adegan ini mungkin yang ingin dia lihat. Jika keduanya bertarung dengan sengit, dia akan bisa menonton pertunjukan yang bagus. Dia benar-benar ingin melenyapkanku. Maka aku lebih baik memulainya terlebih dahulu. Ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Karena Xiaoyan tidak bisa lagi menghindar, maka lebih baik melancarkan serangan. Tampaknya kaisar pemakan jiwa masih dalam proses melahap jiwa. Jadi situasi ini seharusnya menjadi waktu terbaik untuk melancarkan serangan. Menghadapi kaisar pemakan jiwa ini, Xiaoyan tahu bahwa metode biasa mungkin tidak dapat menekannya. Jadi dia langsung menggunakan 7 tapak dewa pembunuh. Xiaoyan mengeluarkan beberapa langkah berturut-turut, dan hantu besar yang disertai suara gemuruh muncul di udara. Detik berikutnya hantu besar itu membanting ke arah kaisar pemakan jiwa yang berada di dalam kabut hitam. Sudah terlambat untuk menghentikanku. Ucap suara kaisar pemakan jiwa terdengar dari dalam kabut hitam. Setelah berbicara, kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju hantu besar. Suara tabrakan antara keduanya bergema, dan kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya seperti racun. Itu dengan cepat menyebar dan menempel pada hantu besar. Dalam sekejap hantu besar Xiaoyan terselubung ke dalamnya. Pada hantu besar itu terlihat bahwa jiwa yang tak terhitung jumlahnya terus menggeliat. Dan setelah beberapa saat terdengar suara ledakan keras. Mata Xiaoyan menyusut ketika melihat hantu besar miliknya langsung runtuh. Meskipun dia hanya menggunakan langkah keempat tetapi kekuatannya sudah tidak buruk. Bahkan jika dia tidak dapat melukai kaisar pemakan jiwa, dia tidak berharap akan diblokir dengan sangat mudah. Dari pertempuran ini, Xiaoyan bisa merasakan bahwa ketika jiwa Qimi mengendalikan tubuh kaisar pemakan jiwa, dia yakin bahwa 1/10 dari kekuatannya belum digunakan. Xiaoyan bisa merasakan ancaman yang sangat kuat dari kaisar pemakan jiwa. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.